persiapan hari esok yang lebih baik. Ada ayat yang berkaitan dengan judul ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 kalau tidak salah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, dipanggil oleh Allah kita semua. Karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Satu-satunya Tuhan yang kita sembah hanya Allah. Kita beriman dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Kita beriman dengan para malaikat. Kita beriman dengan para rasul. Kita beriman dengan hari akhirat. Dan kita beriman dengan qada dan qadar. Maka Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, yang membenarkan seluruh apa yang Allah sampaikan. Al-musaddiqun, kalau dalam tafsirnya itu musaddiqun, dia membenarkan. Tidak ada satu poin pun dari apa yang Allah sampaikan itu yang mereka ragukan, apalagi sampai mereka tolak. Tidak ada. Semuanya dengan dua konsep kata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kami dengar, kami ikuti. Kami dengar, kami laksanakan. Nah, itulah orang beriman itu, Bapak Ibu. Maka ini panggilan yang mahal sekali. Mahal panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hanya ada 88 ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kepada kita, kalau nanti, kata Abdullah bin Mas'ud, di dalam Quran atau ada yang kalian dengar ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka buka telinga lebar-lebar, buka hati luas-luas, dengarkan seruan Allah itu. Kalau perintah, kerjakan perintah itu. Kalau larangan, tinggalkan larangan itu. Pasti kamu, kata Abdullah bin Mas'ud, akan mendapatkan kebahagiaan. Itu kunci, Bapak Ibu, dalam firman ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang Allah sampaikan sesudahnya? Wal tanzur. Kita disuruh untuk melihat. Kita disuruh untuk meneliti. Kita disuruh untuk merenungkan. Membaca diri kita masing-masing. Membaca ke dalam lah, kata orang itu kan. Jangan ditanya kepada rumput yang bergoyang. Tidak akan jumpa jawabannya. Tanya kepada diri kita. Masing-masing bertanya, merenung, memuhasabah, mempertimbangkan, mengkoreksi. Macam-macam maknanya itu. Apa yang kita koreksi dari diri kita? Ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kita persiapkan, yang sudah kita rencanakan lighad, untuk esok. Ini lighad ini macam-macam sebetulnya maknanya. Ghad itu bisa besok. Besok pagi itu ghad. Cuman kan Al-Quran tidak akan sesingkat itu memberikan gambaran kepada kita. Esok itu singkat. Jangankan esok, sampai kita mati, sekian tahun yang akan datang, bagi Quran itu ada sesuatu yang singkat sekali. Tidak akan itu fokus Quran itu. Maka hari esok ini, penafsiran yang paling hebat itu adalah, esok ghad itu adalah fi yaumil qiyamah. Di hari kiamat. Di kehidupan kita yang kedua. Ini kehidupan yang pertama. Kehidupan pertama ini namanya darul amal. Tempat untuk beramal. Tempat untuk bercocok tanam. Tempat untuk mengikuti ujian. Kita semuanya diuji. Yang gubernur diuji dengan kegubernurannya. Yang presiden diuji dengan kepresidennya. Yang ustadz diuji dengan keustasannya. Itu ujian semua, Pak. Kita diuji. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Kami ciptakan manusia ini dari
air mani yang bercampur nabtali yang kami ciptakan mereka untuk mengikuti ujian. Jadi kita ini diuji. Ini bukan tujuan, dunia bukan tujuan. Maka dunia itu sifatnya sementara, fana. Dunia diambil dari kata-kata dana yadnu, dekat sebentar. Kalau umur Nabi Muhammad 63, umur Abu Bakar 63, umur Umar 63, umur Ali 63. Rata-rata itu yang hebat-hebat itu 63. Maka Nabi sudah patok umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70. Sebentar kita nih, sebentar. Maka janganlah fokus ke dunia ini. Jangan gila dengan dunia ini. Ini bukan tujuan. Semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya akan selesai pada waktunya. Zaman itu ada masa, ada orangnya. Orang itu ada masanya. Oh dulu hebat. Ada yang bagus nih. Ya, bagaimana menggambarkan kita ini di dunia seperti apa? Ada gambaran Pak Quraisy Shihab ya Pak ya. Pak Quraisy Shihab. Kita ini di dunia itu macam bulan. Bulan itu diawali dengan tiada. Bulan sabit kecil dia. Habis itu membesar. Habis itu membesar. Habis itu bulat dia. Jadi bulan purnama. Itulah mungkin orang sudah sampai pada puncaknya. Hebatnya. Kekuasaannya. Bintangnya. Sampai-sampai kadang-kadang bintang itu disalahgunakan Pak. Untuk nyuruh orang menyiram air kerasnya. Itu kan dicurigai itu. Siapa ini? Apakah air keras itu disiram begitu aja tanpa ada sebab kepada seorang aktivis? Perlu dicari nih. Mudah polisi nangkapnya. Polisi jangan cari kilah-kilah lagi. Cepat tangkap. Usut siapa dalangnya. Ini presiden buruk nih Pak. Kita mengaku negara Islam. Perangainya macam itu. Dikerjakan pula di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka saya kata ini bukan manusia, ini setan berbentuk manusia. Harus ditangkap cepat, siapa dalangnya langsung dibuka ke publik. Presiden harus cepat nih ngambil tindakan. Sebab ini pembungkaman jahat sekali. Wah ini kan enggak kena hanya 20%. Iya enggak kena ke kita Pak. Kalau kena ke kita, macam Novel Baswedan, buta matanya. Gara-gara menyuarakan kebenaran. Maka salah satu dosa besar dalam Quran itu apa? Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna an-nasa bil qist. Salah satu dosa besar dalam Quran itu yang Allah murka kepada pelakunya adalah orang yang berencana atau orang yang membunuh, orang yang suka menyuruh orang untuk berbuat keadilan. Jadi ada nih aktivis nyuruh keadilan, lurus kamu, jangan korupsi. MBG ini luruskanlah, jangan roti aja yang dikasih. Kan bagus kritikannya tuh Pak ya. Kurma 3 biji, roti 1 biji. Kan pisang 1 biji, kecil-kecil pula lagi. Uang 15.000. Kan bagus kritikannya itu. Ya kan? Jangan macam itu. Jangan hanya kenyang saja, tapi tidak ada gizinya. Padahal intinya adalah gizi. Itu dia. Kan dikritik bagus itu. Dijamin oleh undang-undang. Pasal berapa itu? Pasal 28 nama itu. Undang-undang Dasar 45. Ya, maka ini dia. Kita ada masanya jadi bulan purnama. Tapi sesudah bulan purnama, dia nanti mengecik-ngecik lagi, ngecik-ngecik sampai dia habis. Gitulah kita, Pak. Maka dunia ini tidak ada apa-apanya. Akan selesai pada masanya kita nanti. Siapa yang tidak tahu hebatnya Bapak Trisutrisno ya Pak ya? Dulu pernah jadi Pangdam Jaya. Habis itu jadi Kasat. Habis itu jadi Panglima ABRI. Habis itu jadi Wakil Presiden. Habis itu kena penyakit diabetes. Jalannya dipapa. Ujung-ujungnya meninggal dunia. Kalau ada kasus di Tanjung Priok dulu yang tidak selesai, apa tak siap harus menanggung tuntutan nanti di hadapan Allah. Maka dunia ini sementara. Maka fokus Quran itu persiapkan untuk hari esokmu di hari kiamat.
Siapkan itu. Maka untuk itu tidak ada yang lain yang bisa kita kerjakan. Saya mau nabung uang sehari 100 juta. Tabung untuk akhirat bisa? Saya akan tumpuk mobil saya 29 macam mobilnya Sahroni. Ya kan? Garasinya 29 mobilnya untuk akhirat laku? Enggak laku. Saya mau tumpuk 70 kilo emas. Emas lagi mahal-mahalnya sekarang. 3 juta 40 ribu 1 gram. Saya mau kumpulkan 70 kilo. Untuk apa? Untuk akhirat. Bisa? Tidak bisa. Saya punya sawit nih 2000 hektar. Saya palsu-palsukan suratnya. Saya tebang hutan. Biar habis-habis lautan itu. Mau banjir lantak lah situ. Yang penting saya kaya. Untuk akhirat saya. Tidak bisa. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Terus apa yang Allah suruh persiapan itu? Suruh persiapan itu kembali lagi. Berbuat baik. Buat baik. Tidak ada lagi yang lain. Berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada manusia. Kadang-kadang berbuat baik aja kadang-kadang Pak. Takut-takut juga kita. Tidak cukup. Apalagi kerjanya merancang berbuat jahat. Merancang korupsi. Ya kan? Merancang mau bunuh orang. Merancang mau mempersulit orang. Yang kadang-kadang berpahala aja. Masih khawatir. Jangan-jangan dia lenyap Pak. Bisa pahala itu lenyap. Apalagi kerjanya nyiram orang pakai asid tadi itu. Ya Allah. Gimana? Maka kalau bisalah hukum Islam ditegakkan di Indonesia nih. Tangkap orang berdua tuh. Ambil air asam tuh siramkan lagi ke muka mereka tuh. Mati-matilah dia. Saking jengkelnya gitu Pak. Udah di bulan puasa lagi. Ya kan? Yang dizalimi orang yang kritis lagi. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Beribadah. Apa yang dipersiapkan ini? Satu, ibadah akidah kita. Ada akidah yang harus kita fokuskan. Mulai sekarang, persiapan hari akhirat itu, akidah kita harus kita perkuat. Tidak ada sedikit pun akan masuk rasa-rasa dalam hati kita itu untuk bersandar kepada selain Allah. Jangan ada. Murnikan tauhid kita semurni-murninya. Hanya Allah yang kita sembah. Tidak ada yang lain. Kalau berdoa hanya kepada Allah. Kalau minta tolong hanya kepada Allah. Kalau bertawakal hanya kepada Allah. Nah, itu tauhid. Ini yang paling penting. Sebab Allah itu cemburunya dahsyat. Allah itu tidak suka orang ini sudah dihidupkan, dikasih rizki, dikasih kesenangan hidup, dijadikan makhluk terbaik, tiba-tiba nyembah manusia. Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nyembah patung. Nyembah ini, nyembah itu. Tuhan dicuekin. Siapa nak marah? Ya kan? Sudah banyak habis, tiba-tiba tak tahu balas budi. Maka orang yang tahu balas budi itu adalah orang yang menjaga akidahnya. Ya Allah, tidak akan aku sembah siapapun kecuali Engkau. Tidak akan bersujud aku kecuali kepada Engkau. Tidak akan aku tadahkan tanganmu ini meminta kecuali hanya kepada Engkau. Ini persiapan utama kita. Dan inilah nanti yang akan dikukuhkan pada saat kita mau mati. Ya Pak ya? Apa yang kita ucapkan? Hayya 'alas shalah. Ya kan? Apa yang kita ucapkan? Tolong aku. Apa yang kita ucapkan? Bawa aku ke rumah sakit. Itu yang berharga? Enggak. Tapi yang paling berharga itu kalimat tauhid. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, persiapan kita untuk kehidupan yang lebih baik itu adalah jaga sholat kita. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Andai tidak ada 1-6 tiang nih ya, di masjid kita nih, apa yang terjadi? Maka jaga sholat kita. Sholat fardu dijaga, disempurnakan, diindahkan,
dikerjakan sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin. Cari masjid tempat mengerjakannya. Jangan kerjakan sendiri, tapi kerjakan bersama. Itulah sholat. Oh, ada kesempatan sholat sunnah, laksanakan sholat sunnah. Kita sudah dididik oleh Allah untuk memperbanyak sholat sunnah. Kapan? Di bulan Ramadan. Ada seorang dokter dari Arab, psikologi dia, cabang apanya, dokter psikolog sekali psikolog. Katanya, cara merubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan baik, itu waktu yang dibutuhkan itu adalah 30 hari. Jadi kita nih tukang rokok nih, sebelumnya merokok, habis itu di bulan Ramadan, 30 hari kita tidak merokok. Maka pas sesudah 30 hari, masuk hari yang ke-31, dijamin orang itu pasti akan bisa meninggalkan rokok. Makanya kata dokter itu, mengapa Allah suruh kita puasa itu 30 hari, tidak 40 hari? Karena ada orang Kristen itu puasanya 40, Pak. Tapi kita disuruh ayyamam ma'dudat antara 29 sampai 30. Ternyata itu rahasianya. Dengan 30 hari ini, kalau Allah didik kita suruh banyak sholat sunnah, nanti sesudah Ramadan kita diharapkan memang rajin dan banyak mengerjakan sholat sunnah. Kalau kita disuruh bangun malam selama Ramadan, di luar Ramadan diharapkan kita nanti banyak bangun malam juga. Kalau kita banyak sedekah di dalam Ramadan, 30 hari, yang sebelumnya pelit, di luar Ramadan kita diharapkan juga menjadi orang yang dermawan. Maka jaga sholat kita, Pak. Sholat, karena sholat itu kata Rasulullah yang pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Bukan puasa, bukan haji, bukan sedekah, tapi puasa itu indikator utama. Kalau sholatnya baik, maka Tuhan menganggap seluruh amal yang lain baik. Tapi kalau sholatnya rusak, ada caranya. Caranya apa? Tengok sholat fardunya. Rusak ya Allah. Maka Allah panggil. Malaikat, coba tengok sholat sunnahnya ya. Bawa sholat sunnahnya. Dia kerjakan sholat sunnah enggak? Ba'diyah, qabliyah, duha, syuruk, tahajud, wudu, sholat sunnah mutlak, sholat tasbih, sholat tarawih, sholat witir. Bawa. Kalau ada, ditempelkan kepada kekurangan sholat fardunya. Maka fungsi sholat sunnah itu sebetulnya memperbaiki, menyempurnakan sholat fardu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus mulai mempersiapkan amal yang bisa kita kerjakan terus menerus. Apa maksud terus menerus ini? Selalu macam air yang mengalir, tidak pernah berhenti. Maka Nabi ingatkan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah adwamuha, yang dikerjakan terus-menerus walaupun dia sedikit. Itulah persiapan kita itu. Kalau gitu Pak Ustaz, saya mau berzikir setiap hari kalimat la ilaha illallah. Itu kan mudah mengucapkannya tuh Pak. Tapi kalau kita kerjakan konsisten terus-menerus, dia akan menjadi satu amal yang luar biasa. Bahkan boleh kita niatkan, ya Allah mudah-mudahan dengan biasa aku mengucapkan la ilaha illallah, nanti aku walaupun tak dibimbing, tak ditalkinkan, mati mendadak, mati sendiri dalam kamar, aku ingin ujung hidup itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Buatlah Pak. Saya mau tasbih Pak Ustaz. Apa tasbih yang Allah cintai itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mau yang agak panjang sedikit Pak Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dia. Jadi sudah ada rancangan buat satu amal walaupun dia sedikit tapi konsisten dan istiqomah kita kerjakan. Agar apa? Agar dia berbuah manis nanti untuk kehidupan akhirat kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah harus merancang. Nanti ada kalanya ketika badan tak lagi ada. Ya kan? Udah mati. Jadi tulang belulang. Masuk ke dalam pusara masing-masing. Orang tengok kita, oh kuburan Pak Sianu, oh kuburan Pak Hairun Nas Jamal. Ya.
Karena ada namanya tuh Pak. Orang hanya nengok itu nanti Pak, mengenal kita. Pak Herunas Jamal, Pak siapa boleh? Ya kan, ini tulis nama kita itu. Ini kan ujung jalan, ini banyak kuburan mungkin ini kan. Nampak itu di nisan kita, ya kan? Nggak bisa lagi kita beramal. Maka rancang sekarang, meskipun kita tak bisa beramal, tapi kita mau ada investasi yang terus mendatangkan keuntungan. Nah, itu dia. Itulah yang cerdas, Pak. Orang cerdas, kata Pak Purbaya itu, orang yang bisa berinvestasi. Jadi orang yang punya emas, 15 emas tahun 90, dijualnya 2026, oh itu miliar Pak, duitnya. Dia terbayang ini. Saya tanya orang Cina, apa yang paling bagus investasi sekarang? Dolar, saya bilang. Dolar tuh payah Pak. Yang toko Mas Kirana tuh Pak. Dolar payah Pak. Nanti dia 17.000, nanti jangan-jangan turun lagi 16.000. Terus apa saya bilang? Emas Pak bagus kan. Mas Joko saya bilang, enggak lagi. Mas kuning itu katanya. Mas Joko enggak laku dia ada. Karena dia ijazahnya palsu. Dengarlah Mas Joko. Nah, maka investasi ada, ekonomi. Ekonomi ada investasinya. Tapi di atas ekonomi itu ada investasi yang paling baik. Investasi pahala. Badan kita tidak berbuat, kita ada mati, jadi tulang belulang, tapi ada pahala yang ngalir. Itu kecerdasan, pintar orang beriman tuh. Harus pintar. Maka Nabi sudah tawarkan kalau begitu, buat 3 hal. Rancang 3 hal kata Nabi. 1, kamu rajinlah sedekah jariyah. Udah lunas tanah kita di samping itu Pak. Nah, terlambat tuh Pak. Tinggal bangunan. Tuh ada bangunan tidak Bu. Mungkin masjid kita mau dilebarkan, entah mesin airnya dibaguskan, tidak tersumbat-sumbat lagi sedikit airnya, ya kan? Itu investasi tuh, namanya sedekah jariyah. Lah mati kita, bangunannya tetap ada, 1000 tahun ngalir terus dia, tiap menit, tiap detik. Nah, itu investasi. Yang kedua, investasilah ilmu. Yang punya hobi masak, pandai dia buat resep-resep andalan yang membuat laku rumah makan. Buat. Selama dipakai oleh orang, ilmu itu turun-temurun, dia tetap mendapatkan pahala. Apa kiat menjadi ketua pengurus masjid yang berhasil? Tulis Pak Haji. Ini kiat-kiatnya. Dia tulis. 1000 tahun orang mencontohnya, orang mengambil ide dari situ. Jadi pahala. Saya juga mau nulis tafsir, nanti mau minta doa lah kan. Kemudian bisa menulis kitab tafsir dari yang kecil sampai nanti lengkap lah. Itu masih niat loh Pak. Yang berat sekali. Ustaz Mustafa Umar aja baru 5 juz di tafsirnya. Ya, belum selesai lagi. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu manfaat dahsyat sekali ini. Dia bisa sampai 2000 tahun, 3000 tahun. Dipakai terus. Sahih Bukhari itu setiap menit ngalir pahala ke Imam Bukhari berkat ilmu. Yang terakhir, investasi lewat anak yang soleh. Dah mati kita, anak kita angkat tangan, Rabbi firli wali walidayya, masuk pahala. Allahumma firli abi wa ummi, Allahumma ja'al qabrahu raudatan, masuk pahala Pak. Nah, itu kecerdasan. Berinvestasilah meskipun kita tidak lagi beramal, tapi pahala tetap kita dapatkan dari usaha kita di dunia. Maka dengan ini insya Allah itulah yang akan membuat kita mendapatkan kebaikan di hari akhirat. Karena kita tahu hari akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka jangan fokus ke dunia, karena dunia bukan tempat kita tinggal, dunia tempat kita meninggal. Kita akan tinggalkan dunia ini menuju hari yang abadi. Maka mari jadikan hari yang abadi itu menjadi hari yang baik, hari yang menyenangkan, di mana kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga jannatun tajri min tahtihal